Suatu hari dunia mengalami kehancuran massal akibat racun dari polusi. Seorang pria bernama Paul adalah salah satu manusia yang selamat dari peristiwa itu. Kerusuhan terjadi di mana-mana sampai langit pun penuh dengan asap yang berwarna ungu. Paul yang kala itu berhasil menyelamatkan diri tiba-tiba mendengar suara bayi. Dia kemudian masuk ke sebuah rumah yang ternyata ada 2 bayi laki-laki menangis ketakutan di sana. Dan karena ia tak tega melihat mereka terlantar, Paul akhirnya membawa kedua bayi itu bersamanya untuk dirawat. 15 tahun berlalu semenjak kehancuran massal itu, 2 bayi laki-laki yang dirawat oleh Paul tumbuh dewasa. Paul memberi mereka nama Thomas dan Joseph. Mereka kini tinggal di tempat terpencil yang jauh dari kota, dan rutinitas mereka setiap hari adalah saat senja semua pintu dan jendela harus sudah dikunci rapat-rapat. Suatu sore terlihat Paul dan Joseph sedang menunggu Thomas pulang ke rumah. Karena matahari sudah mulai terbenam, Joseph pun menutup pintu jendela rapat-rapat sampai beberapa saat kemudian Thomas pulang dari peternakan keluarga Ross. Mereka kemudian naik ke lantai 2 untuk makan malam bersama. Paul berpesan kepada Thomas untuk jangan pulang terlambat lagi karena itu akan sangat berbahaya untuknya. Tapi setelah itu, Joseph menyindir tentang pekerjaannya di peternakan Tuan Ross. Sindiran dari Joseph tentu saja membuat Thomas tersinggung. Lalu karena tak terima diejek, akhirnya mereka pun bertengkar dan melihat keributan itu, Paul segera melerai mereka. Setelah suasana sudah mencair kembali dan ketika semuanya tengah diam, tiba-tiba anjing mereka gelisah dan memberikan tanda ada suatu mara bahaya yang sedang menghampiri mereka. Benar saja, tak lama kemudian ada suara berisik dari luar pintu. Paul dan Thomas pun segera berjaga di depan pintu itu, sedangkan Joseph mencatat berapa kali makhluk tersebut menggedor pintu rumah mereka. Setelah makhluk itu menyerah karena tidak bisa masuk ke dalam rumah, Joseph menyimpulkan apa yang sudah dicatatnya tadi. Bahwa 10 detik pertama hanyalah coba-coba, 20 detik selanjutnya makhluk itu berniat untuk mendobrak, lalu ketika menggores pintu selama 1 menit, sepertinya makhluk itu mulai frustasi dan pergi. Keesokan paginya saat Paul memeriksa pintu tersebut, dia melihat di dalam kayu itu terdapat banyak serangga kecoa. Sehingga Paul pun meminta kedua anaknya untuk mencari akar pohon yang baru untuk mengganti kerusakan yang ada. Joseph adalah anak yang jenius. Dia tertarik merancang sesuatu dari karyanya sendiri. Salah satu karya Joseph adalah dia berhasil membuat mobil rakitannya sendiri yang diambil dari barang bekas. Semua rencana dia lakukan karena Joseph tidak mau menghindari makhluk itu. Berbeda dengan Paul yang percaya jika suatu saat nanti akan ada yang datang untuk menyelamatkan mereka. Mobil rakitan Joseph mereka gunakan untuk mencari akar guna memperbaiki pintu yang rusak. Sebelum senja tiba, Joseph segera bergegas menaiki mobil masuk ke dalam hutan. Akan tetapi Thomas tidak ingin ikut ke hutan melainkan pergi ke peternakan keluarga Ross. Ia sangat senang ke peternakan keluarga itu bukan karena pekerjaannya, tapi karena ia kenal dengan gadis cantik bernama Charlotte. Hingga mau tidak mau, Joseph pergi sendirian ke dalam hutan mencari kayu dan ia akan menjemput kembali Thomas sebelum senja segera datang. Singkat cerita, senja pun mulai tiba. Terlihat Thomas berpamitan kepada Charlotte untuk pulang. Lalu dia lari terbirit-birit karena jika terlambat para monster akan menyerangnya. Sementara itu Joseph menunggu di tempat mereka janjian sebelumnya. Tetapi Thomas ini malah nggak kunjung datang karena terjatuh ke sebuah lubang dan kepalanya terbentur hingga tak sadarkan diri. Paul yang punya firasat buruk akhirnya memutuskan untuk menyusul putranya dengan membawa bekal peralatan di dalam tas. Dan ketika akan pergi, Paul berpesan kepada Joseph agar tidak lupa mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. Watch this lot. Saat malam hari tiba, Thomas akhirnya siuman dari pingsan. Dia terkejut mengapa tiba-tiba berada di dalam sebuah gua yang sangat gelap. Sementara itu, Paul masih menyusuri hutan dengan melalui jalur yang biasa Thomas lewati. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Paul diserang oleh makhluk ganas dan beruntungnya dia berhasil membunuh makhluk tersebut dengan alat yang dibawanya. Setelah menyusuri hutan, akhirnya Paul menemukan keberadaan Thomas. Kemudian turun dan bersatu di dalam lubang. Tapi karena malam hari sangat berbahaya untuk melanjutkan perjalanan pulang, mereka pun memilih untuk kembali pada keesokan paginya saja. Sementara itu, Joseph yang tinggal sendirian di rumah mendengar suara monster akan datang. Dia bergegas untuk membuat jebakan. Sebelum itu, Joseph sengaja tidak mengunci pintu rapat-rapat dan hal tersebut dilakukannya agar mengetahui berapa lama nih waktu monster itu bisa masuk ke dalam rumahnya.
Untuk menjalankan rencana menjebak monster, Joseph berpura-pura tidur di atas kursi. Beberapa saat kemudian, monster pembunuh mencoba masuk ke dalam rumah. Di sana, Joseph tak sadar bahwa makhluk itu bisa memanjangkan kuku dan hampir menusuk wajahnya. Tapi ketika monster itu menampakkan wujudnya, Joseph langsung terbangun dari tidur dan menarik tali perangkapnya. Kembali lagi ke dalam goa, kehadiran Paul dan Thomas ternyata tercium oleh sekelompok monster dari luar. Di sini pintu goa ditutup sangat rapat, bahkan Paul memasang peledak untuk membunuh monster yang berdatangan. Tapi pada saat itu, Paul malah terkena ledakan yang ia pasang sendiri. Keesokan paginya, Joseph segera bergegas menuju hutan dan di sana dia menemukan anjing peliharaannya. Tak jauh dari lokasi itu, Thomas dan Paul yang terluka muncul. Mereka lalu bergegas kembali ke rumah untuk mengobati luka Paul akibat ledakan semalam. Setibanya di rumah, Paul dibaringkan di kasur. Akan tetapi mereka kebingungan karena tidak punya persediaan obat-obatan sedikit pun. Thomas yang sengaja masuk ke kamar Joseph menemukan kotak besi ditutupi sebuah kain. Kata Joseph, dia telah menangkap salah satu monster tersebut dan sengaja tak langsung membunuhnya karena dia ingin membuat sebuah penelitian tentang makhluk tersebut. Tentu saja dong Thomas tidak setuju dengan rencana Joseph. Dia mengatakan bahwa makhluk itu harus segera dibunuh. Di saat melepaskan kurungan, makhluk itu pun bersembunyi di bawah kasur. Lalu Thomas dan Joseph bersiap membunuh dengan sebuah tongkat. Dan ketika monster itu mati, Joseph langsung membedahnya. Dan ternyata makhluk itu sudah dipenuhi oleh kecoa yang menjijikan. Karena keadaan Paul semakin memburuk, Thomas mengajak Joseph dan ayahnya pergi ke peternakan Tuan Ross untuk meminta obat-obatan dari mereka. Setibanya di sana, Thomas datang dan berbicara kepada Tuan Ross agar bisa membantunya. Namun mereka malah ditolak. Keluarga Tuan Ross berkata bahwa hanya tersisa satu kamar saja untuk menumpang. Dan ternyata hanya Thomas yang diperbolehkan untuk menginap di sana. Mendengar hal itu, Joseph sangat kecewa hingga membuatnya berkelahi dengan Thomas. Lalu memutuskan untuk pulang kembali membawa sang ayah, sedangkan Thomas menginap di rumah Charlotte. Singkat cerita, ketika hari mulai gelap, saat Joseph tiba di rumah, dia melihat ada bekas tanah yang dikeruk. Mulai berjaga-jaga karena ada suatu hal yang aneh, Joseph pun segera membawa ayahnya masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Charlotte mengajak Thomas masuk ke dalam rumah dan menyiapkan makanan untuknya. Setelah itu, dia membawa Thomas untuk melihat kamar yang akan ditempatinya nanti. Tapi setelah itu, Charlotte melihat Thomas sedang mengacak-ngacak dapur. Dia mengetahui Thomas sedang mencari obat untuk ayahnya. Thomas kemudian memohon kepada Charlotte agar memberinya obat untuk sang ayah yang saat ini sedang sekarat. Lalu karena tak tega melihatnya bersedih, Charlotte akhirnya memberikan sebotol obat simpanan keluarga mereka. Dan setelah mendapatkan obat itu, Thomas langsung bergegas pulang ke rumah sebelum matahari terbenam. Sialnya ketika Thomas akan kembali pulang, salah satu staf yang mendengar percakapannya lalu menuduhnya sebagai pencuri. Tuan Ross kemudian menyekapnya dan ingin membunuh Thomas, tapi tiba-tiba dia terjeblos ke bawah lantai. Dari kejadian itu diketahuilah bahwa ada lubang-lubang ulah dari para monster pembunuh, hingga akhirnya seluruh keluarga Ross tewas menjadi santapan empuk bagi makhluk-makhluk pembunuh itu. Charlotte yang tidak mengetahui tentang keberadaan monster itu pun menemukan kedua orang tuanya telah tewas mengenaskan. Kekacauan juga terjadi di gudang tempat Thomas diikat, bahkan monster itu terus menyerang dan hampir memangsanya. Untung saja Charlotte datang tepat waktu sambil membawa senapan, dan setelah mengalahkan si monster, Thomas dan Charlotte pergi keluar dari gudang dan melihat rumahnya telah habis terbakar. Joseph yang sedang berada di dapur tiba-tiba kejeblos lantai tertutup karpet. Di sini dia menduga bahwa para monster telah menggalinya. Mengantisipasi datangnya monster, Joseph menumpuk barang di atas lantai yang berlubang itu lalu mengecek ayahnya dan tak lama kemudian dia mendengar suara aneh dari luar pintu. Ternyata suara itu berasal dari Thomas dan Charlotte. Mereka ingin meminta maaf kepada Joseph karena sebelumnya tidak membantu menolong nyawa ayahnya. Kemudian obat yang dibawa Thomas pun segera diberikan kepada Paul. Sementara itu Joseph memberitahu kepada semuanya jika para monster telah menggali lubang di seluruh bawah tanah untuk menyerang mereka. Mengetahui para monster akan menyerang, Paul memberitahu kepada kedua putranya agar tidak takut dan membuat rencana untuk membunuh para monster. Thomas dan Charlotte ikut serta membantu Joseph dalam menyusun strateginya. Mereka akan meledakkan rumah itu dengan mengumpulkan semua bahan bakar minyak yang ada di gudang.
Namun di tengah-tengah menyiapkan bahan-bahan untuk dibakar, tiba-tiba anjing mereka menggonggong memberi tanda bahwa ada suatu mara bahaya yang mendekat. Sepertinya para monster itu mulai mendekat dan Joseph dengan cepat menyelesaikan rencananya itu. Sementara Thomas dan Charlotte diminta balik ke dalam rumah untuk menjaga Paul. Bener aja nih Cok, para monster itu mulai masuk ke dalam rumah. Thomas dan Charlotte lalu saling melindungi satu sama lain. Lalu 10 menit kemudian Joseph masuk juga ke rumah dengan membawa sekotak besi. Di sisi yang lain, melihat para monster menyerang anaknya, Paul segera mengambil senapannya dan mulai menembak makhluk itu sampai mati. Monster itu kemudian terlihat berkumpul di depan pintu dan Paul memegang tongkat untuk memukul makhluk tersebut. Karena sebentar lagi rumah itu akan meledak, Joseph menyuruh semua orang masuk ke kamar. Sialnya, Paul malah tak sengaja mengunci pintu kamar itu dari luar. Dan peristiwa ini mengingatkan Paul dengan kejadian di masa lalunya saat menggendong kedua putranya sewaktu masih bayi. Setelah itu Paul pun berkata bahwa sudah saatnya mereka semua masuk ke dalam peti besi. Hingga beberapa saat kemudian bom yang sudah dirancang pun meledak. Mereka bertahan selama beberapa menit di dalam kotak besi hingga akhirnya mereka bisa keluar dengan selamat. Keluar dari kotak besi, mereka pun mencari Paul di sekitar reruntuhan. Namun sialnya ada monster yang masih selamat dari ledakan bom. Joseph dan yang lain segera menaiki mobil untuk menyelamatkan diri. Dalam beberapa saat, monster itu tetap mengejar mereka dengan membentuk bola api yang besar. Tapi berkat senapan yang dibawa oleh Charlotte, dia pun berhasil menembak para monster dari belakang hingga tewas. Pada keesokan harinya, setelah semua kekacauan itu berakhir, mereka membangun makam untuk orang tua masing-masing. Di sini Charlotte menangis setelah ditinggal oleh kedua orang tua tercintanya. Setelah itu Joseph mengatakan masih ada 6 peternakan yang tersisa di lembah itu. Dan menggunakan mobil rancangan Joseph, mereka pun pergi mencari tempat tinggal yang baru bersama-sama. Dan film pun berakhir.